Kekuatan Yuhan secara keseluruhan memang sangat kuat, tetapi masih lebih mengandalkan skill aneh dan dampak jiwa. Namun, daya serangnya tidak sebaik Jin Yuan dan Chu Baxing. Ia sama sekali tidak bisa mematahkan rantai es. Ini adalah jurus yang telah lama dipersiapkan Lu Ming untuk menghadapi hawa dingin. Dibandingkan dengan Lu Ming, menghadapi Yuhan jauh lebih mudah daripada menghadapi Chu Baxing. Boom, boom, hawa dingin menyerang rantai es di tepi, tetapi tidak mempan sama sekali. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan pada rantai es hampir membekukan tubuhnya, yang melemahkan kecepatannya. Sialan, sialan, Yuhan benar-benar sedikit panik dan meraung, kehilangan kepercayaan diri sebelumnya. Bintang meledak, Lu Ming maju selangkah demi selangkah, menggunakan jurus bintang meledak, dan menerjang hawa dingin. Boom, kekuatan penghancur, menyapu hawa dingin. Yuhan ingin menghindar, tetapi ada rantai es di sekelilingnya. Kemana ia menghindar, kekuatan penghancur yang mengerikan terus-menerus membombardirnya. Dia menghembuskan asap, dan sejumlah besar hantu berubah menjadi abu terbang di bawah energi penghancur. Setelah satu gerakan, napas dingin itu lenyap. Dalam kasus tidak menghindar, dia tidak sebaik Chu Baxing, satu gerakan pun terkena pukulan keras. Tidak, tidak, Yuhan benar-benar panik, dan mulutnya terus meraung. Tubuhnya ingin mundur dan berkedip beberapa kali. Dia menghindari beberapa rantai es. Sayangnya, di belakangnya ada topeng platform pertempuran. Dia menabrak perisai cahaya dan diblokir olehnya. Di wajahnya, lebih banyak keputusasaan. Di luar, bahkan jika Lu Ming memiliki rantai es, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melawan, dia selalu bisa melarikan diri. Tetapi ruang di sini terlalu sempit baginya untuk melarikan diri. Tuan, Tuan, biarkan aku keluar. Aku tidak ingin membunuh Batu Hun Yuan. Keluarkan aku cepat. Hawa dingin terus menderu. Namun, arah Ailing acuh tak acuh dan tak tergerak. Dingin dan putus asa, bintang meledak, suara rendah lainnya terdengar, dan kemudian kekuatan penghancur menenggelamkan hawa dingin. Sentuh, tubuh dingin itu langsung meledak, berubah menjadi serangkaian hantu, di antaranya, sebagian besar hantu, dalam kekuatan penghancur kehancuran kecil, sisanya mayoritas, menggeliat, masih ingin memulihkan fusi bersama. Namun, Lu Ming adalah langkah lain, menghancurkan energi, menenggelamkan hawa dingin sepenuhnya. Yuhan mengirimkan teriakan putus asa, kali ini, semua hantu keluar, benar-benar menghilang. Dan Yuhan, juga benar-benar jatuh. Tianjiao lain dibunuh oleh Lu Ming. Kali ini, jauh lebih mudah membunuh Yuhan daripada membunuh Chu Baxing. Itu benar-benar sepihak. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai kelebihan dan cara Yuhan, yang tidak berpengaruh pada Lu Ming. Namun, dalam lingkungan yang relatif sempit ini, Yuhan dikendalikan oleh Lu Mingke. Jika ingin menghindar, ia tak bisa menghindar, dan ia pun mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming ini harus disingkirkan. Bisik Jin Yuan, di kedalaman matanya, ada kilatan niat membunuh. Ia memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Lu Ming dengan bantuan keluarga Jin ketika ia meninggalkan kota kuno Xingyue. Wah, kau membunuh Tianjiao dari Istana Surgawi Jeoyuku. Aku ingat cerita ini. Tianjiao terakhir dari Istana Surgawi Jeoyu membuka mulutnya dengan dingin dan menatap mata Lu Ming, penuh dengan niat membunuh. Yang lain juga melontarkan ide yang berbeda. Kau tidak takut mati, datang saja. Lu Ming membalas dengan ringan, lalu mengabaikan mereka. Baiklah, pemenang terakhir telah lahir. Batu jiwa kehidupan memiliki tuan. Semuanya, kembalilah. Setelah itu, ia dengan cepat menyusut kembali ke jalan setapak di bawah kaki Su Yan dan Jin Yuan, dan segera menghilang dalam kabut. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming yang tersisa. Naik, jalan setapak di bawah kaki Lu Ming memanjang hingga ke platform tinggi tempat roh formasi berada. Lu Ming melangkah maju dan akhirnya menginjakkan kaki di platform tinggi itu. Di platform tinggi itu, hanya ada sebuah altar. Altar itu tampak sangat tua, penuh dengan napas waktu. Di atas altar, ada sebuah bola hitam yang tergantung di sana. Apakah ini batu jiwa kehidupan? Lu Ming menatap bola itu, memancarkan cahaya panas. Di awal era Tiangong, betapa misteriusnya batu jiwa kehidupan yang dilindungi oleh begitu banyak makhluk kuat di sepanjang jalan. Lu Ming menantikannya. Guru, apakah ini batu jiwa kehidupan? Lu Ming bertanya kepada roh formasi. Ya, ini batu jiwa kehidupan. Sekarang milikmu. Kau hanya perlu meneteskan setetes darah di atasnya, dan kau bisa menyimpannya. Roh formasi itu tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu melangkah ke altar, meneteskan setetes darah ke batu jiwa kehidupan hitam. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul di batu jiwa kehidupan. Dalam sekejap, setetes darah itu diserap oleh batu tersebut. Pada saat ini, Lu Ming seolah-olah menciptakan semacam induksi dengan batu jiwa kehidupan, seolah-olah Lu Ming dapat mengendalikan batu jiwa kehidupan sesuka hati. Batu jiwa di altar itu terbang dan menghilang di antara alis Lu Ming. Sesaat kemudian, batu itu muncul di lautan kesadaran Lu Ming dan diam-diam melayang di sana. Keluar, gumam Lu Ming, dan batu Yuan jiwa kehidupan muncul di telapak tangan Lu Ming. Lu Ming menjalankan kekuatan sihirnya, dan kekuatan sucinya mengalir deras ke dalam batu jiwa kehidupan. Namun,
batu itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada respons sama sekali. Guru, bagaimana Anda menggunakan batu jiwa kehidupan ini? Apa gunanya? Lu Ming meminta nasihat roh arai. Tidak berfungsi. Roh arai menjawab 3 kata dengan ringan. Lu Ming tersandung dan hampir jatuh. Apa? Tidak berfungsi. Lu Ming menatap roh arai dengan wajah muram dan berkata, Guru, apa arti tidak berfungsi? Tidak berfungsi, tidak berfungsi. Anda tidak memahaminya. Zhen Lingdao, wajah Lu Ming tenggelam, dan dia terdiam. Beranikah dia berjuang keras, mempertaruhkan nyawanya, dan akhirnya mendapatkan besi tua? Lu Ming akan muntah darah. Lubang, ini terlalu dalam. Tetapi jika tidak berfungsi, mengapa begitu banyak orang menjaganya? Anak kecil, jangan berkecil hati. Aku bilang itu tidak berhasil karena batu jiwa kehidupan yang kau dapatkan hanyalah sebuah fragmen. Kata roh arai, sebuah fragmen, ini tidak lengkap. Tanya Lu Ming dalam diam. Ya, ini bukan batu jiwa kehidupan yang lengkap. Itu hanya sebuah fragmen. Potongan-potongan lainnya berserakan di mana-mana. Aku tidak tahu di mana itu. Zhen Lingdao, apa gunanya sebuah fragmen? Petik 2. Lu Ming mendesah, masih khawatir. Anak kecil, jangan meremehkan fragmen ini. Ini adalah sepotong batu jiwa kehidupan. Di masa-masa awal era Istana Surgawi, tidak, bahkan di era Dewa Pertama, mereka adalah harta langka di dunia, dan efeknya luar biasa. Tahukah kau itu, Zhen Lingdao, roh dari susunan itu bercerita tentang betapa dahsyatnya batu jiwa kehidupan. Lu Ming bisa mendapatkan sepotong pecahan batu itu merupakan ciptaan yang luar biasa. Namun, Lu Ming sama sekali tidak tega mendengarnya. Setelah bekerja keras, ia mendapatkan sepotong pecahan batu, tetapi tidak berhasil. Ia sangat kesal. Anak kecil, kau tidak boleh meremehkan secuil batu. Jika kau bisa mengumpulkan semua pecahan batu itu di masa depan dan mengubahnya menjadi batu jiwa kehidupan yang utuh, itu akan menjadi ciptaanmu yang luar biasa dan dapat membantumu menjadi penguasa alam semesta. Zhen Ling membujuk Lu Ming. Menjadi penguasa alam semesta, membual. Lu Ming tidak percaya. Tentu saja itu benar. Aku berani bersumpah bahwa batu jiwa kehidupan yang utuh itu pasti akan melampaui imajinasimu. Sumpah roh susunan itu. Mendengar ini, Lu Ming benar-benar tersentuh. Dengan peningkatan kultivasi Lu Ming yang terus-menerus, ia telah melihat lebih banyak hal, wawasannya semakin luas, dan ia semakin memahami alam semesta. Namun, semakin ia tahu, semakin ia merasa takjub. Alam semesta ini terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar. Tak terbatas, di alam semesta yang luas ini, terdapat ras yang tak terhitung jumlahnya, melahirkan banyak sekali kekuatan yang kuat, melahirkan banyak sekali kekuatan yang kuat. Jangankan wilayah bintang dinasti Qin, bahkan kekuatan kosmik Taiksu Seng Chao hanya menempati sebagian kecil alam semesta. Alam semesta yang luas ini, seperti Taiksu Seng Chao, kekaisaran kosmik, atau kekuatan dengan peringkat yang sama, jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan daripada ziarah Taiksu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan tangguh yang ada di alam semesta yang luas ini. Mungkin, sebuah planet terpencil, di tempat terpencil yang kuat tak terkalahkan ini. Jadi, terlalu sulit untuk menjadi penguasa alam semesta. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi berapa banyak orang yang berani disebut penguasa. Roh Arai tiba-tiba mengatakan bahwa selama dia mendapatkan batu yuan jiwa kehidupan yang lengkap, dia bisa menjadi penguasa alam semesta, yang pasti membuat Lu Ming bersemangat. Melihat mata Lu Ming berbinar, roh Arai itu melanjutkan, jadi, kau pandai mencari sisa-sisa batu jiwa Yuan. Kau sangat berbakat, aku akan menjagamu dengan baik. Lu Ming melirik roh Arai itu. Bagaimana mungkin ia merasa bahwa roh Arai itu benar-benar ingin Lu Ming mencari sisa-sisa batu itu, yang lebih mendesak daripada Lu Ming. Bagaimana cara menemukan sisa puingnya? Tanya Lu Ming. Batu jiwa adalah harta karun yang langka. Sekalipun itu hanya pecahan, itu juga harta karun yang langka. Batu itu memiliki spiritualitas. Batu itu akan mencari kesempatan untuk dilahirkan, menemukan Tianjiao yang cocok, dan mengenalinya sebagai hal utama, sama seperti Anda. Zhen Lingdao, potongan batu lainnya akan menjadi nyawa Tuan. Mata Lu Ming bergerak. Ya, jadi kau hanya bisa mendapatkan pecahan batu jiwa dan jiwa lawan dengan membunuh Tianjiao lain yang memiliki pecahan batu jiwa. Hanya dengan cara ini pecahan batu jiwa lawan bisa mengenalimu sebagai yang utama dan menyatu dengan pecahan batu jiwamu. Zhen Ling menjelaskan, di mana aku harus mencari Tianjiao itu? Bukankah mencari jarum di tumpukan jerami? Lu Ming mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Pecahan batu jiwa akan berinteraksi secara luar biasa satu sama lain. Di bawah induksi halus, mereka akan selalu bertemu. Begitu kau bertemu, kau akan tahu siapa pemilik batu jiwa itu. Petik 2. Tapi kukatakan padamu, pecahan batu jiwa bukanlah yang paling arogan, dan tidak akan mengenalinya sebagai yang utama. Jadi kau akan bertemu Tianjiao di masa depan, itu pasti Tianjiao yang sangat mengerikan. Kau harus mengisi ulang dan meningkatkan kekuatanmu. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Zhen Ling melanjutkan penjelasannya. Petik 2. Fragmen batu jiwa kehidupan, bolehkah aku tidak melakukannya? Lu Mingdao terdiam. Ia mendapatkan pecahan batu jiwa kehidupan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, dan ada beberapa musuh yang muncul tiba-tiba.
Ia bahkan lebih kesal. Tidak, kau sudah kehabisan darah. Kau bahkan tidak bisa memikirkannya. Tian Jiao, yang memiliki batu jiwa kehidupan, ditakdirkan untuk menjadi musuh. Jika kau tidak membunuh orang lain akan membunuhmu. Anak muda, bekerja keraslah. Roh formasi itu terus berbicara, matanya penuh harapan. Lu Ming merasa telah jatuh ke dalam lubang. Keuntungan yang didapatnya tidak seberapa, tetapi juga untuk memancing sejumlah musuh potensial, dan juga musuh yang sangat mengerikan. Tuan, bagaimana aku bisa keluar? Lu Ming menghela napas. Ia harus mengakui nyawanya. Ayo pergi dulu. Platform di bawah kakimu adalah formasi teleportasi, yang dapat membantumu keluar dari sini. Kau hanya perlu memasukkan kekuatan suci ke dalam altar. Setelah mengatakan itu, roh arai berubah menjadi cahaya pelangi, terbang ke batu jiwa kehidupan Yuan, dan menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Lu Ming melotot. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia berseru, tunggu sebentar, keluarlah untukku. Pecahan batu jiwa kehidupan Yuan bersinar, dan wujud roh arai muncul kembali. Apa yang kau inginkan dariku, manusia kecil? Tanya roh itu. Bukankah kau roh di sini? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam pecahan batu jiwa kehidupan? Tanya Lu Ming. Aku benar-benar roh seperti itu. Zhenling terbatuk beberapa kali, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Patua, kau bohong padaku. Lu Ming menggertakkan giginya dan berkata, karena ini adalah roh formasi, ia harus selalu berada di sini. Dengan formasi besar ini, kau memasuki pecahan batu Yuan jiwa kehidupan, dan kau jelas ingin pergi. Bagaimana mungkin roh formasi bisa pergi? Petik 2. Jadi, kau bukan roh. Siapa kau? Kenapa kau menipuku? Setelah mengatakan itu, Lu Ming menatap roh formasi sejenak. Ia merasa telah ditipu oleh lelaki tua itu. Batuk, haha. Lelaki kecil ini layak mendapatkan Tian Jiao yang tak tertandingi. Sungguh tidak mudah untuk dikenali dari pecahan batu Yuan jiwa kehidupan. Sejujurnya, aku bukan roh formasi, aku adalah roh batu dari batu Yuan jiwa kehidupan. Lelaki tua itu terbatuk dan tertawa. Roh batu dari batu Yuan jiwa kehidupan. Kenapa kau berbohong padaku sebelumnya? Tanya Lu Ming, masih menatap lelaki tua itu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku ingin mengujimu untuk melihat apakah kau bisa melihat bahwa kau tidak mengecewakanku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Petik 2. Kentut, lelaki tua ini, benar-benar kentut. Dia juga bilang akan mencoba Lu Ming. Dia benar-benar sombong. Patua, tak tahu malu. Lu Ming menatap lelaki tua itu. Orang ini bilang dia roh batu, tapi Lu Ming percaya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memasuki pecahan batu dengan mudah. Ahem, anak kecil, apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Beberapa batu suara kering lagi. Kalau tidak salah, ada roh batu di setiap pecahan batu jiwa kehidupan. Selama kau bisa membunuh Tian Jiao lain yang mendapatkan pecahan itu, kau tidak hanya bisa melelehkan pecahan batu jiwa kehidupan, tapi juga menelan roh batu lain untuk memperkuat dirimu, kan? Lu Ming berkata. Kata-kata Lu Ming mengubah ekspresi Si Ling. Kau bahkan bisa menebaknya, nak. Si Ling benar-benar terkejut. Tebak saja, aku menebaknya. Wajah Lu Ming dingin. Orang tua ini, seberapa kuatkah batu jiwa Yuan yang begitu menghancurkan hidupnya? Dia tidak pandai menggoda Lu Ming. Dia ingin menggunakan tangan Lu Ming untuk mengintegrasikan roh batu lainnya. Pantas saja dia tidak memberitahu Lu Ming bahwa dia adalah roh batu, bukan roh arai. Lu Ming bahkan ragu bahwa batu jiwa Yuan kehidupan yang lengkap dapat membantunya menjadi penguasa alam semesta. Membual, anak kecil, jangan menatapku seperti itu. Aku telah mengintegrasikan lebih banyak roh batu, dan semakin kuat aku, semakin kuat pula aku. Semakin kuat aku, semakin kuat pula batu Yuan jiwa kehidupan, dan semakin baik untukmu. Akulah, jalan yang tak tahu malu Si Ling untukmu. Namun, Lu Ming tidak terlalu mempercayai lelaki tua ini. Ia merasa telah benar-benar jatuh ke dalam lubang. Orang tua, karena kau adalah roh batu, dan pecahan batu Yuan jiwa kehidupan mengenaliku sebagai tuan, itu berarti kau juga mengenaliku sebagai tuan. Apakah pantas kau memanggilku, anak kecil, atau anak kecil? Tatapan Lu Ming tidak bagus pada Si Ling. Si Ling tampak malu dan tersenyum, itu hanya nama. Mengapa menganggapnya begitu serius? Memanggilmu, anak kecil, itu baik ketika aku sudah tua. Kalau tidak, aku akan memanggilmu Lu Ming. Wajah Lu Ming masih tenang, menatap Si Ling tanpa berkata apa-apa. Si Ling merasa bersalah dan berkata, baiklah, tuan, aku akan memanggilmu tuan. Hati Si Ling terasa tak rela. Cukup sampai di situ, suasana hati Lu Ming membaik. Namun, ia merasa Si Ling, seorang lelaki tua, sangat tidak bisa diandalkan, sehingga ia terlalu malas untuk bersikap sopan kepadanya. Masuklah, aku pergi, kata Lu Ming. Si Ling mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya. Kemudian Lu Ming membawa pecahan-pecahan batu itu ke lautan pengetahuan. Lu Ming kemudian pergi ke altar dan menyalurkan kekuatannya ke dalam altar. Begitu kekuatan suci memasuki altar, rune muncul di altar, dan kemudian semua rune muncul di seluruh platform. Si Ling benar, platform ini adalah susunan transmisi.
Ada gerbang cahaya. Lu Ming melangkah masuk. Detik berikutnya, Lu Ming mendapati dirinya muncul di sebuah gunung. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia telah muncul di luar kastil, yang jaraknya puluhan ribu mil. Sepertinya tidak ada harta karun di seluruh kastil, tetapi hanya pecahan batu jiwa kehidupan. Lu Ming menggumamkan beberapa kata, lalu naik ke langit, berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi dari sini. Di dalam istana, banyak Tianjiao masih menjelajah, tetapi Jin Yuan, Su Yan, dan yang lainnya terus menjelajah. Setelah menyadari tidak ada panen, mereka semua pergi satu persatu. Setelah itu, mereka terbang ratusan ribu mil untuk mencari tempat terbang. Sudah beberapa bulan sejak saya memasuki istana. Saya tidak tahu apakah ada berita tentang Qiu Yue dari Wu Ming dan istrinya. Lu Ming merenung, lalu mengeluarkan jimat giok transmisi. Pertama, ia mengirim pesan ke Qiu Yue. Ia menyadari bahwa ia masih belum bisa mengirimkannya. Kemudian, ia mengirim pesan ke Wu Ming. Tak lama kemudian, Wu Ming kembali ke berita. Menurut sumber, mereka memiliki petunjuk tentang Qiu Yue. Melihat ini, Lu Ming sangat gembira dan membuat janji dengan Wu Ming dan yang lainnya. Lu Ming bergegas ke tempat pertemuan. Sehari kemudian, Lu Ming bertemu dengan Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya. Saudara Wu, kalian bilang ada berita tentang Qiu Yue, tapi benarkah? Begitu melihat Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya, Lu Ming tak sabar bertanya. Benar, selama ini, kami mencari orang untuk bertanya, dan akhirnya menemukan jejaknya. Konon di Danau Wanyu, seseorang melihat jejak Nona Qiu Yue. Tanya, Wu Ming, Danau Wanyu, kapan? Tanya Lu Ming. Ia tahu Danau Wanyu tercatat di peta yang diberikan Wu Zixiong. Danau itu sangat besar dan misterius. Ini, kudengar aku melihatnya saat pertama kali memasuki kota kuno Xingyue, lalu menghilang. Wu Ming mengerutkan kening. Aku melihatnya saat pertama kali memasuki kota kuno Xingyue. Lu Ming mengerutkan kening, mendapat firasat buruk. Begitu bulan musim gugur mulai muncul, jejaknya menghilang. Bahkan jimat giok transmisi pun tak bisa terpancar. Ada apa? Apa ada yang salah? Saudara Lu, jangan khawatir. Aku percaya Nona Qiu Yue yang beruntung itu punya sifatnya sendiri dan akan baik-baik saja. Ya, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya menghibur Lu Ming. Terima kasih banyak, Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming mengangguk. Saudara Lu, bagaimana kalau kita ikut? Wu Zixiong berkata, tidak, aku akan pergi ke Danau Wanyu. Selanjutnya, aku akan meminta beberapa saudara Wu untuk membantuku mencari tahu tentang Qiu Yue. Lu Ming berkata, wajar saja, saudara Lu, jangan khawatir. Wu Ming mengangguk. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Lu Ming jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka mengikuti Lu Ming. Jika mereka dalam bahaya, mereka tidak hanya tidak akan bisa membantu, tetapi juga bisa menjatuhkannya. Lebih baik Lu Ming bertindak sendiri. Lu Ming dan Wu Ming saling berpamitan dan pergi ke Danau Wanyu berdua. Danau Wanyu, di sebelah barat tempat Lu Ming menghabiskan lebih dari sehari untuk tiba di Danau Wanyu. Sebuah danau tak berujung muncul di depan kami. Danau ini sangat misterius. Tampaknya ada bayangan bulan yang tak terhitung jumlahnya di danau. Itu sangat terang, sehingga disebut Danau Wanyu. Boom, jauh, ada ledakan keras. Lu Ming terbang ke pusat Danau Wanyu. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan pusaran air besar di tengah Danau Wanyu. Suara menderu berasal dari pusaran ini. Pusaran air itu sangat besar, dengan luas setidaknya ribuan mil. Air danau tak berujung terlibat dalam pusaran air. Tapi anehnya, air danau-danau Wanyu tidak langka. Tiba-tiba, mata Lu Ming bergerak. Dia melihat sesosok di pusaran air lain. Seorang pemuda, adalah seorang pria bersayap, di balik sepasang sayap biru, ada gumpalan petir dalam berenang. Ini adalah sayap guntur dari para sayap. Manusia bersayap, di alam semesta yang luas, adalah ras yang sangat besar, yang diantaranya, terbagi menjadi banyak suku yang berbeda, kekuatannya tak tertandingi. Itu hanyalah sayap dari klan petir. Lu Ming ingat bahwa ada sebuah keluarga kuno di Istana Sembilan Raja Surgawi Jue. Mereka semua adalah manusia bersayap petir. Pihak lain menatap Lu Ming, matanya berbinar, dan jelas mengenali Lu Ming. Lu Ming Fei menghampiri dan berkata, saudaraku, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kau pernah bertemu wanita ini? Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan sebuah simbol giok. Simbol giok itu bersinar, dan gambar bulan musim gugur muncul dari udara tipis. Dalam jimat giok ini, potret bulan musim gugur tersegel. Setelah melihat bayangan bulan musim gugur, mata pemuda itu tiba-tiba berkedip beberapa kali, menunjukkan keterkejutan. Hal ini ditangkap dengan jelas oleh Lu Ming. Saudaraku, apakah kau melihat wanita ini? Tanya Lu Ming Lian. Ya, aku pernah. Pemuda bersayap itu mengangguk. Di mana? Kapan? Begitu mata Lu Ming berbinar, ia bertanya dengan tergesa-gesa. Wanita ini, siapa kau? Mengapa aku harus memberitahumu? Tatapan mata pemuda bersayap itu berubah. Wanita ini adalah istriku. Kau pasti tahu bahwa kau telah memasuki kota kuno Xingyue bersamaku. Lu Ming berkata, oh, itu istrimu. Sejujurnya,
Ketika aku pertama kali memasuki kota kuno Xingyue, aku dipindahkan ke daerah ini, dan kebetulan melihat istrimu, tetapi istrimu kemudian memasuki pusaran air. Jalan pemuda bersayap, ke pusaran air ini, hati Luming mencelos, dan keraguan muncul lagi. Mengapa bulan musim gugur memasuki pusaran air ini? Tapi sekali lagi, itu bukan tidak mungkin. Chuan Yin Yufu tidak bisa mengirimkan berita. Kemungkinan besar ia terisolasi. Jika Qiu Yue ada di pusaran air ini, wajar saja jika Chuan Yin Yufu tidak bisa mengirimkan suara. Saudaraku, apakah kau melihat istriku nanti? Tanya Luming lagi. Tidak, sejujurnya, aku sudah berlatih di sini selama beberapa tahun, dan aku belum pernah melihat istrimu lagi. Istrimu telah masuk ke pusaran air dan tidak pernah keluar lagi. Jalan pemuda bersayap, tidak pernah keluar lagi. Apakah Qiu Yue selalu ada di sini? Luming semakin khawatir. Akhirnya, Luming memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Meskipun di pusaran air ini, aku tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak, Luming harus pergi kali ini. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya ke pemuda bersayap teran itu, lalu berbalik untuk pergi, melihat sekeliling pusaran air, bergerak, dan Luming langsung menyerbu ke pusaran air. Begitu ia menyerbu ke dalam pusaran air, ada gelombang besar tak berujung di sekelilingnya. Sekalipun itu gunung suci, ia akan hancur berkeping-keping. Namun, Luming menggunakan kekuatan sihirnya, dan 9 baju zirah emas merah muncul, dengan mudah menahan hantaman ombak besar. Luming menghindari kekuatan pusaran itu, menuju kedalaman pusaran, menghilang dari pandangan. Saat Luming memasuki pusaran air, seringai muncul di wajah pemuda bersayap teran, diikuti oleh niat membunuh yang ganas. Luming, hei, aku lupa memberitahumu satu hal. Istrimu dipaksa mendekati pusaran air ini olehku. Pusaran air ini benar-benar berbahaya. Kuharap kau mati di dalamnya. Hei. Pemuda bersayap itu mencibir. Alih-alih langsung pergi, ia menunggu selama berbulan-bulan. Sebelum melihat Luming keluar, ia pergi dari sini. Tentu saja, Luming tidak mendengar kata-kata pemuda teran bersayap itu. Ia mengikuti pusaran air dan turun. Perlahan, pusaran air itu mengecil. Akhirnya, Luming merasa lega. Ia menyadari bahwa ia telah keluar dari pusaran air dan tiba di ruang bawah tanah. Dan di dinding, tampak seperti patung di tanah, seperti patung hidup. Di bawah Danau Wanyu, memang ada alam semesta lain. Bulan musim gugur seharusnya ada di sini. Luming melihat sekeliling. Akhirnya, ia menemukan sebuah lorong. Luming menyusuri lorong itu. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Melalui lorong itu, ia tiba di sebuah kuil yang lebih besar. Menapaki anak tangga, ketika Luming melangkah masuk ke kuil, terdengar suara langkah kaki. Luming terkejut dan melihat ke satu arah. Ada sebuah gerbang di arah itu. Tak lama kemudian, di balik gerbang, sesosok manusia keluar. Ia adalah seorang lelaki tua dari ras manusia. Ia mengenakan jubah putih, rambut putih, dan janggut putih. Ia tampak seperti peri. Namun, Luming dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Berbeda dengan roh batu, lelaki tua ini hanyalah tubuh virtual, melainkan makhluk hidup, tubuh dari daging dan darah. Bagaimana mungkin ada lelaki tua seperti itu di kota kuno Xingyue? Apakah lelaki tua itu penduduk asli di sini atau monster tua yang telah bertahan hidup sejak awal era Tiangong? Luming tidak berani gegabah. Akhirnya, ada orang lain yang datang. Melihat Luming, lelaki tua itu tersenyum ramah, yang membuat orang-orang merasa seperti angin musim semi. Namun, Luming tidak merasakan sedikit pun kebencian di pihak lain. Tuan, generasi muda, seorang teman saya telah datang ke sini. Saya sedang mencari seseorang, Luming berkata sambil Yibao Kuan. Anda mencari seorang gadis cantik, bukan? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Luming sangat gembira dan segera mengeluarkan gambar bulan musim gugur untuk ditunjukkan kepada lelaki tua itu. Pria tua itu melihatnya, mengangguk, dan berkata, ya, gadis ini datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Di mana gadis itu sekarang? Sejujurnya, gadis ini adalah istriku, Lu Mingdao. Meskipun Luming dan Qiu Yue belum resmi menikah, Luming sudah menganggap Qiu Yue sebagai istrinya. Dia istrimu, pria tua itu berkata sambil tersenyum, kau tidak perlu khawatir, istrimu sangat aman, dan juga tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tidak ada kesempatan, bagaimana menurutmu? Luming bertanya lagi, dia tidak akan mudah mempercayainya. Tempat ini, di awal era Tiangong, adalah gua seorang sakti. Sakti tertinggi itu adalah guru leluhur saya. Kemudian, sakti tertinggi itu jatuh dan meninggalkan warisan. Istri Anda cocok dengan warisan ini. Dia telah menerima warisan ini selama bertahun-tahun. Bukankah ini ciptaan yang luar biasa? Kata lelaki tua itu, warisan dari kekuatan besar. Mata Luming berbinar, dan hatinya berpikir cepat. Kata-kata lelaki tua itu mengungkapkan banyak informasi. Pertama-tama, tempat ini adalah gua seorang sakti di awal era Tiangong. Sakti itu jatuh dan meninggalkan warisan. Dan leluhur lelaki tua ini adalah pelayan dari sakti tersebut. Jadi, lelaki tua ini benar-benar penduduk asli kota kuno Xingyue, telah diturunkan untuk melindungi tempat ini. Tentu saja, Luming tidak bisa mempercayainya hanya karena kata-katanya.
Tuan, bolehkah saya bertemu istri saya? Tanya Lu Ming. Dia sedang menerima warisan, di saat kritis, saya khawatir tidak nyaman bertemu dengannya. Kata lelaki tua itu. Wajah Lu Ming muram, tetapi ia tidak melihatnya. Bagaimana mungkin Lu Ming tahu apakah kata-kata pihak lain itu benar atau salah? Tapi kalau kau ingin melihatku, aku bisa membiarkanmu melihatnya. Berbicara tentang bagian belakang, lelaki tua itu berbalik, lalu melambaikan tangannya. Telapak tangannya bersinar. Dalam kehampaan, sebuah gambar muncul. Di dalam gambar itu, terdapat sebuah ruangan batu, seorang wanita cantik duduk bersila, memancarkan 9 warna cahaya ilahi. Siapakah wanita ini, kalau bukan bulan musim gugur? Bulan musim gugur duduk bersila dan hikmat. Di atas kepala bulan musim gugur, terdapat sebuah bola besar yang tergantung. Di atas bulan musim gugur, terdapat sebuah bola yang tergantung. Bola ini, sebuah bola batu, tampak sangat tua. Diameternya beberapa meter dan memancarkan cahaya redup. Namun, sekilas, bola itu tampak seperti bola mata, sebuah mata batu yang besar, agak aneh. Sepertinya Qiu Yue benar-benar menerima warisan. Melihat Qiu Yue baik-baik saja, Lu Ming akhirnya merasa lega. Tidak heran jika selama bertahun-tahun, Lu Ming telah mengirimkan suara dengan simbol giok, tetapi tidak dapat ditransmisikan. Bulan musim gugur di ruang bawah tanah ini, dan masih menerima warisan, dapat menyebarkan keanehan. Pria tua itu melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Sekarang, percayalah, karena istrimu telah menerima warisan, ini telah mencapai momen kritis. Diperkirakan dalam beberapa tahun, warisan ini akan sepenuhnya berhasil. Pada saat itu, prestasi istrimu akan meroket dan menjadi kebanggaan dewa yang tak tertandingi. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk, tidak diragukan lagi itu dia. Sepertinya peluang Qiu Yue tidak kecil. Suamiku, dan Xiu, siapa namamu, nak? Tanya lelaki tua itu. Lu Ming muda, jawab Lu Ming. Lu Ming, istrimu akan membutuhkan beberapa tahun untuk menerima warisan. Kalau begitu, sebaiknya kau menunggunya di sini. Setelah dia menerima warisan, kau bisa pergi bersamanya. Bagaimana? Deng Xiu berkata, generasi muda juga berpikir begitu. Lu Ming mengangguk. Baiklah, begitu. Tapi kau tidak akan membiarkan dirimu menunggu selama bertahun-tahun ini. Karena kau bisa datang ke sini, itu juga sifatmu. Aku akan memberimu sebuah teknik rahasia. Dalam beberapa tahun terakhir, kau bisa mempelajarinya. Tergantung pada bakatmu apakah kau bisa berkultivasi dengan sukses atau tidak. Deng Xiu berkata sambil tersenyum. Teknik rahasia, mata Lu Ming berbinar. Master di sini adalah orang kuat di masa-masa awal periode Tiangong. Aku khawatir teknik rahasianya sangat penting. Lu Ming tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Lu Ming, ikut aku. Deng Xiu selesai berbicara dan berbalik ke gerbang di belakangnya. Lu Ming mengikutinya. Ruang bawah tanah ini sangat luas. Ada banyak kuil dan ruang batu. Lu Ming mengikuti Deng Xiu berkeliling dan melewati beberapa lorong. Akhirnya, ia sampai di sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini, sangat besar, setinggi ratusan meter, diukir dengan rune-rune aneh. Rune-rune ini, saling bertautan, seolah membentuk sepasang mata. Prasasti batu itu diukir dengan semacam teknik rahasia, yang disebut Yin Yang Sentong. Ini adalah semacam teknik pupil. Jika Anda berhasil berlatih, kau bisa membunuh orang jika kau membuka dan menutup matamu. Kekuatannya sangat mengerikan. Deng Xiu. Setelah itu, mereka tiba di dasar prasasti batu. Lu Ming mengamati rune di prasasti batu dengan serius. Pada saat ini, tubuh Deng Xiu tiba-tiba mundur, dan dalam sekejap, ia mundur dari jarak 1 kilometer. Guru, apa yang Anda lakukan? Lu Ming segera menyadari ada yang tidak beres, firasat buruk muncul di hatinya, dan ia hendak berhenti di sini, tetapi sudah terlambat. Di sekitar prasasti batu, terdapat banyak rune. Rune yang tak terbatas bersinar membentuk susunan besar. Susunan besar ini, berwarna putih di satu sisi dan hitam di sisi lainnya, tampak seperti peta susunan Tai Chi, meliputi area seluas beberapa kilometer. Bom, tubuh Lu Ming melesat, mencoba keluar dari jangkauan susunan besar ini, tetapi ketika ia sampai di tepi, tirai cahaya menyebar, menghalangi sosok Lu Ming. Lu Ming menabrak tirai cahaya dan mengeluarkan suara keras. Haha, nak, tetaplah di sana untukku. Saat ini, wajah Deng Xiu tidak ramah, melainkan menunjukkan warna yang ganas, haha tawa. Deng Xiu, kau berbohong padaku. Lu Ming meraung, aku tidak berbohong padamu. Namaku memang Deng Xiu, dan apa yang terukir di prasasti batu itu memang semacam seni rahasia, yang disebut Yin Yang Sentong. Deng Xiu mencibir, lalu mengapa kau menipuku dalam pertempuran ini? Tanya Lu Ming. Sangat sederhana, biarkan kau tetap patuh, jangan sampai tuan rumah yang jahat mendapatkan kebaikan. Deng Xiu mencibir, kebaikan, tuan, apa maksudmu, bola batu itu? Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Haha, sepertinya kau masih sedikit pintar. Sejujurnya, ini bukan gua tuanku. Tuan yang sebenarnya di sini dibunuh oleh tuanku sejak awal era Tiangong. Sayangnya, tuanku terluka parah, hanya menyisakan satu mata dan tertidur sampai sekarang. Sampai istrimu, gadis bernama Qiu Yue, masuk, tuanku terbangun.
Gadis yang begitu luar biasa itu sebenarnya adalah jantung dari 9 lubang. Selama tuanku menempati tubuhnya dan membawanya pergi, dia bisa dihidupkan kembali dan menginjakkan kaki di puncak lagi. Hahaha. Deng Xiu tertawa dan menjelaskan. Hati Luming telah tenggelam. Awalnya, apa yang dikatakan Deng Xiu sebelumnya semuanya salah. Apa yang dikatakan Qiu Yue dalam penerimaan warisan yang lebih tinggi, semuanya bohong. Faktanya, bola bundar itu, setelah menyukai konstitusi Qiu Yue, ingin menjadikan Qiu Yue miliknya. Adegan yang ditunjukkan Deng Xiu kepada Luming barusan bukanlah penerimaan warisan Qiu Yue, tetapi konfrontasi Qiu Yue dengan perampasan pihak lain sedang menghadapi krisis. Wajah Luming sangat jelek. Ngomong-ngomong, gadis itu memang tangguh. Dia sudah melawan selama bertahun-tahun, tapi meskipun tangguh, dia tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Paling lama 10 tahun, tidak, paling lama 8 tahun, dia akan dibawa pergi sepenuhnya oleh tuannya. Tuan akan membawa kita pergi dari tempat hantu ini dan menguasai alam semesta. Hahaha, berbicara tentang punggung, Deng Xiu tertawa dan sangat bangga. Setelah tertawa, sosok Deng Xiu berubah drastis, dan akhirnya berubah menjadi bola mata raksasa yang melayang di udara, tampak garang. Haha, sejujurnya, aku tidak punya keturunan sama sekali. Aku lahir dari daging tuan yang hancur saat itu. Deng Xiu terus tertawa. Saat ini, tidak jelas di mana Luming berada. Begitu Luming masuk ke sini, dia diincar oleh pihak lain. Pihak lain sengaja berubah menjadi orang tua yang baik hati dan berbohong, yaitu untuk menipu Luming dan menjebaknya. Namun, Deng Xiu sangat licik. Ada benar dan salah dalam perkataan Deng Xiu. Luming tertipu. Jangan coba-coba. Luming meraung. Dia tidak akan pernah membiarkan lawannya berhasil. Di tangan Luming, sebuah tombak panjang muncul. Meskipun tombak yang digunakan Luming sebelumnya hancur saat bertarung dengan Chu Baxing, Luming masih memiliki banyak tombak cadangan di tangannya. Ini juga artefak tingkat 9. Potong bulan. Kekuatan batin Luming meledak, dan dia menebas ke depan dengan satu tembakan. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit menebas tirai cahaya di tepi formasi. Tirai cahaya itu hanya bergetar sedikit, dan tidak terjadi apa-apa. Hei, nak, jangan sia-siakan tenagamu. Kau tidak bisa menembus formasi Yin yang sebesar ini. Deng Xiu mencibir. Aku tidak percaya. Luming meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi dewa kuno Qingjia.